Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifki Aliwafa dari Teknik Elektro 2019 dengan NIM 1909070676025. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas UAS kecerdasan buatan yang diampu oleh Dr. Eng Insinyur Aji Eri Burhandini dan Dr. Insinyur Didit Suprihanto. Langsung saja. Nah, ini adalah judul jurnal yang saya review, Implementation of Data Mining on Rice Imports by Major Country of Origin using Algorithm using K-means Clustering Method. Adapun ringkasan masalah dalam jurnal tersebut adalah negara Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencarian. Konsumsi beras Indonesia memang begitu tinggi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Karena itu, Indonesia masih harus mengimpor beras dari penghasil pangan negara lainnya. Salah satu penyebab utamanya adalah populasi yang sangat besar. Statistik menunjukkan bahwa di kisaran 230 sampai 237 juta orang. Nah, ini data diambil dari tahun 2000 sampai tahun 2015 ya. Dan makanan pokok semua orang, hampir semua warganya adalah nasi. Jadi jelas kebutuhan akan nasi akan menjadi sangat besar. Pada penelitian ini membahas tentang penerapan data atas beras impor oleh negara asal dengan menggunakan metode pengelompokan K-means. Sumber data pada penelitian ini dikumpulkan berdasarkan dokumen deklarasi impor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sejak tahun 2015, impor data juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan maritim lintas batas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data impor beras menurut negara asal dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Yang terdiri dari 10 negara, yaitu Vietnam, Thailand, China, India, Pakistan, Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, Myanmar, dan lainnya. Variabel yang digunakan adalah total impor beras atau net, dan nilai pembelian beras atau CIF, pembelian impor. Teknik dan algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang digunakan adalah metode data mining sebagai berikut, yaitu tahap pengumpulan data, kemudian tahap pengolahan data, tahap clustering, dan tahap analisis. Dan algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma K-means. Pada umumnya tujuan dari algoritma ini ialah membagi data atau disebut dengan mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu maupun lebih klasternya. Membagi menjadi beberapa klaster. Pada algoritma ini bersifat menerima masukan berupa data tanpa adanya label kelas, berbanding balik dengan sifat metode supervised learning yang menerima masukan dan dari berupa faktor data dan memiliki label data. Metode ini akan dilakukan pembagian data ke dalam satu klaster yang sama. Apabila ada data yang mempunyai bentuk karakteristik yang berbeda akan ditempatkan pada klaster lainnya. Secara umum pada metode ini dapat membuat proses pengelompokan dengan prosedur yang ada sebagai berikut. Yang
pertama adalah menentukan jumlah dari klaster pembagian. Berikutnya, mengalokasikan data secara acak ke klaster yang telah ada. Menghitung rata-rata pada setiap klaster dari data yang ada tergabung di dalamnya. 4. Mengalokasikan kembali semua data yang ada ke klaster terdekat. Terakhir, mengulang proses ketiga sampai tidak ada lagi perubahan ataupun perubahan yang terjadi masih ada di bawah threshold. Nah, dalam sistem clustering, data yang didapat akan dihitung terlebih dahulu berdasarkan jumlah impor beras tahun 2000 sampai tahun 2015 berdasarkan negara asal. Hasil penjumlahan berdasarkan dua nilai, yaitu kriteria bobot bersih dan nilai CIF. Nah, seperti yang pada tabel ini datanya masih secara acak, yaitu ada nilai C dan neto atau berat bersihnya dan CIF-nya dalam bentuk USD. Nah, data tersebut kemudian diakumulasikan berdasarkan dua kriteria, yaitu bobot bersih dan nilai CIF. Seperti berikut, didapatkan data-data yang diinginkan. Untuk Vietnam dengan bobot bersih atau berat neto 8973.929,9 dan nilai CIF-nya ada 3336.257,3. Dan seterusnya bisa dilihat sendiri. Setelah diakumulasikan, kemudian data akan masuk ke tahap clustering yang menerapkan algoritma K-means. Dalam proses algoritma K-means, nilai titik tengah atau centroid diperoleh dari data yang terkumpul dengan menentukan ketentuan cluster yang diinginkan adalah 3 cluster. Penentuan dibagi 3, yaitu high import cluster atau C1, medium import cluster atau C2, dan low import cluster. Kemudian nilai cluster ini ditentukan dengan 3, yaitu jumlah terbesar atau nilai maksimum untuk cluster high import cluster dan nilai rata-rata untuk middle import cluster dan nilai jumlah terkecil atau nilai terkecil untuk low import cluster. Ini pada iterasi pertama kita menggunakan cluster ini. Nah, kemudian dengan menggunakan data centroid sebelumnya dapat dilakukan clustering data yang didapat dengan menjadi 3 cluster. Proses cluster dengan mengambil jarak terdekat dari data tersebut apapun yang diproses. Ini adalah data setelah memiliki clustering atau telah memasuki machine learning, dan dapat dikesimpulan bahwa negara-negara yang memasuki cluster-cluster yang sudah ditentukan, yang negara memasuki cluster 1 atau high import cluster adalah Vietnam dan Thailand yang ada. Kemudian pada cluster 2 atau middle import cluster adalah Tiongkok, India, dan lainnya. Dan kemudian pada cluster 3 atau high import cluster adalah Pakistan, Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, dan Myanmar. Dan pada iterasi kedua, proses nilai titik tengah atau centroid untuk iterasi kedua dapat dilakukan seperti tabel di bawah ini. Ini didapat dari data-data sebelumnya, seperti nilai untuk high import cluster dengan neto 7429.179,9
dan chiefnya 2735452452,25. Untuk middle import cluster yaitu ada netto dengan netto 115.104.3,9 dan chiefnya ada bernilai 372027,733. Untuk low import cluster dengan nilai netto 294908,8 dan nilai chiefnya 89417,18. Setelah mendapat nilai titik tengah atau centroid, proses yang sama dilakukan dengan mencari jarak terdekat. Pengelompokan data pada iterasi kedua bisa dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel kiri adalah pengelompokan data yang didapatkan. Seperti pada terlihat, dan dari data tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa negara-negara yang memasuki klaster 1 atau high import cluster adalah Vietnam dan Thailand seperti sebelumnya. Nah, di klaster kedua ini dan pada klaster kedua dan ketiga ini ada sedikit perubahan. Yaitu pada klaster kedua atau middle import cluster adalah ada negara Tiongkok, India, Pakistan, dan lainnya. Dan pada klaster ketiga atau low import cluster ada negara Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, dan Myanmar. Nah, dikarenakan data atau hasil yang didapat berbeda dengan iterasi yang sebelumnya, maka yaitu perbedaannya adalah Pakistan yang sebelumnya pada klaster ketiga berpindah ke klaster kedua. Maka dari itu iterasi akan tetap dilanjutkan ke iterasi selanjutnya, yaitu iterasi ketiga. Proses pada iterasi ketiga menggunakan data centroid baru yang berdasarkan iterasi kedua, yaitu ada high import cluster dengan netto 7429179,9 dan ada chiefnya 2735.452,25. Untuk middle import cluster atau C2-nya dengan netto 1046359,5 dan ada chief dengan nilai 337703,05. Dan untuk low import cluster ada netto dengan nilai 1855559,425 dan untuk chiefnya ada dengan nilai 53089,225. Nah, setelah mendapatkan nilai titik tengah atau centroid, proses yang sama dilakukan dengan mencari jarak terdekatnya. Hasil perhitungan dengan machine learning bisa dilihat pada tabel sebelah kiri. Dan untuk kesimpulannya, kita dapat melihat negara-negara yang masuk klaster pertama. Yang pertama adalah Vietnam dan Thailand seperti sebelumnya. Dan klaster kedua atau middle import cluster ada Tiongkok, India, Pakistan, dan lainnya. Dan untuk yang memasuki klaster ketiga atau low import cluster adalah Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, dan Myanmar. Nah, dikarenakan hasil kesimpulan pada klaster kedua dan ketiga ini sama, maka iterasi bisa dihentikan. Dan kita bisa menarik kesimpulan kalau negara dengan klaster tertinggi atau dengan impor klaster tertinggi adalah
Vietnam, dan Thailand. Dan untuk negara dengan middle import cluster adalah Tiongkok, India, Pakistan, dan lainnya. Dan negara-negara dengan low import cluster atau pengimporan terendah adalah Amerika, Taiwan, Singapura, dan Myanmar. Nah, kita sekarang memasuki keunggulan metode algoritma yang digunakan. Nah, pada algoritma kali ini yaitu algoritma Kamins, clustering Kamins. Keunggulannya adalah mudah dilakukan saat pengimplementasian dan dijalankan. Yang kedua yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran relatif lebih cepat, atau metode ini mudah dipelajari. Yang ketiga adalah sangat fleksibel dan adaptasi yang dilakukan sangat mudah. Yang keempat, metode ini sangat umum dilakukan atau banyak pengguna yang menggunakan metode ini. Yang kelima yaitu menggunakan prinsip yang sangat sederhana dapat dijelaskan dalam non statistik. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.